Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Baik, pada pertemuan kali ini kami kelompok 3 dengan anggota Ambar Wulandari, Ahmad Arifin, Luki Rahmawati akan membawakan presentasi dengan judul Pancasila dalam konteks pengembangan ilmu, dasar nilai dan ideologi negara. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pengertian ilmu. Pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang suatu hal atau fenomena baik yang menyangkut alam ataupun sosial kehidupan masyarakat yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari suatu penemuan. Yang kedua, bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya, kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya adalah beberapa pandangan tokoh tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pandangan pertama dari Profesor Notonegoro, yakni Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal, suatu sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi subjek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pandangan yang kedua dari Profesor Dr. T. Jacop. Beliau menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip besar etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama monoteisme, yang kedua humanisme dan solidaritas karya negara, yang ketiga nasionalisme dan solidaritas warga negara, yang keempat demokrasi dan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Pendapat berikutnya dari Profesor Dr. Muhammad Sastraprateja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pengembangan bangsa dan pengembangan etik ilmu pengetahuan, menegaskan ada 2 peran kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan bab selanjutnya, Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu di Indonesia. Banyak ahli yang telah mencanangkan bahwa Pancasila dapat menjadi landasan etik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, seperti dicontohkan oleh Notonegoro dan para pembicara di simposium tahun 2006, merujuk pada pendapat Kailan tahun 2007. Menghubungkan Pancasila dengan ilmu pengetahuan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu Pancasila menjadi landasan etik bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila menjadi paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Kemudian materi yang selanjutnya, makna nilai dalam Pancasila. Pancasila telah diterima sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dalam dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk perincian nilai dalam Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk melakukan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai kemanusiaan berarti menempatkan manusia pada posisi penting sebagai khalifah dengan menjunjung keadaban dan menghindari kebiadaban. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia yang mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme, patriotisme, menjunjung wawasan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, mengakui perbedaan sebagai kenyataan dan kekayaan bangsa yang mengandung keunggulan. Yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai kerakyatan berarti mengakui bahwa rakyatlah sesungguhnya yang memiliki kedaulatan tertinggi dan mempercayakan atau mengamanahkannya pada wakil-wakilnya dalam pelaksanaan. Nilai yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu terpercayanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dioperasionalisasikan agar dapat bersifat operasional dan eksplisit. Perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam kehidupan manusia baik individu maupun kolektif, ideologi memiliki peran yang sangat penting dalam menuntun mereka agar tidak kehilangan arah, serta menjaga sikap konsisten dalam berpikir dan bertindak ideologis.
merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisme pandangan hidup atau way of life yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Ideologi memberikan justifikasi, distribusi, lain-lain nilai-nilai seru justifikasi. Sistem politik dalam masyarakat. Berbicara tentang ideologi Pancasila, seharusnya kita menunjukkan diri sebagai sesama warga bangsa, saudara dan putra Ibu Pertiwi Indonesia. Kita harus punya satu tekad untuk menyusun kehidupan bersama dalam negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur buat kita sendiri dan buat anak keturunan kita sampai akhir zaman. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dan lebih jauh lagi perkembangan peradaban manusia. Ia merupakan produk sejarah bangsa yang terjajah, yang ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan dalam mewujudkan negara yang merdeka. Selama beratus-ratus tahun masyarakat. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.